Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, kembali lagi di kelas bersama Bu Prima. Sekarang kita masuk di aplikasi turunan part ketiga. Yang part ketiga ini adalah mengenai optimalisasi. Optimalisasi ini banyak sekali dipakai ini, baik itu di bagian teknik, apa itu mesin, di bagian mesin banyak, sipil gitu ya, maupun teknik yang lain. Kita akan lihat nih, optimalisasi ini kan proses pengoptimalan lah gitu ya. Eee, kita akan lihat nih, bagaimana aplikasi turunan atau aplikasi diferensial dalam mendapatkan nilai optimum dari suatu fungsi. Menggunakan beberapa aplikasi yang telah dibahas sebelumnya mengenai titik kritis dan nilai ekstrem. Video part yang kedua ya. Nah, ini contohnya terdapat bahan pagar besi sepanjang 500 meter. Pagar besi tersebut akan digunakan untuk suatu lapangan berbentuk persegi. Jika satu sisi lapangan tersebut akan ditanami tanaman sebagai pengganti pagar, berapa luas maksimum yang bisa didapat? Nah, ini kalau bentuk persegi, otomatis segi 4 ya, segi 4. Salah satu sisinya ditanami pagar, berarti ada 3 sisi yang lain yang dikasih pagar. Sorry, ada tanaman satu sisi, berarti 3 sisi yang lain dikasih pagar. Berapa luas maksimum katanya. Nah, pertama kita gambar dulu. Jadi nggak bisa matematika ini ilmu khayal, nggak bisa. Dia mesti tertulis. Kita gambarkan ini segi 4 tadi ya. Oke, di segi 4, salah satu sisinya ditanami tanaman. Nih, salah satu sisi. Ada 3 sisi yang lain. Nah, ketika salah satu sisinya yang mendatar ini, yang dikasih tanaman, mendatar kan X ya, kan ada 2X harusnya, kemudian ada 2Y yang tegak ini. Oke, ketika yang sisi X-nya ini kasih satu tanaman, otomatis X-nya tinggal 1, Y-nya ada 2. Oke. Rumus luas dari segi 4. Luas itu kan X dikali Y ya, panjang kali lebar. Maka yang mesti kita maksimalkan itu adalah kita lambangkan, luas itu sebagai A. A itu sama dengan X kali Y. Ini terserah aja Anda mau pakai L, mau pakai apa, serah lah ya. Untuk, kali ini kita gunakan lambangnya A. A itu adalah X kali Y. Kemudian ini syaratnya, ini bahasanya aja ya, kekangan. Atau Anda mau kasih prasyarat boleh, bahasa yang lain pun boleh. 500 ini apa tadi nih? Nah, bahan pagar ya, 500. Kemudian, yang namanya bahan pagar ini kalau kita ngasih pagar otomatis kita mengelilingi kan, sekelilingnya kita kasih pagar. Nah, apa rumus kelilingnya? Berarti Y tambah X tambah Y. Nah, Y tambah Y kan 2Y ditambah X, makanya ini menjadi X ditambah 2Y, kelilingnya ini. Nah, kita ingin memaksimalkan persamaan A, alias yang luasnya. Untuk itu, jadikan A ke dalam bentuk satu variabel. Misalkan nih, kan karena yang lengkap datanya ini kan yang bagian kekangan nih. Ibaratnya kekangan itu yang akan kita proses untuk sebagai pemisalan nantinya. Untuk kita substitusi ke persamaan setelahnya. Oke, kemudian X sama dengan, dari sini, X sama dengan 2Y-nya pindah ke kiri, 500 dikurang 2Y, maka persamaan A menjadi AY sama dengan X-nya tadi kan udah berubah nih, 500 dikurang 2Y dikali Y. Ini dia. Sama dengan 500 kali Y, 500Y, 500 kali 2Y menjadi, oke, ini ada yang salah ya. Oke. Oh iya ya, sorry ya. 500 dikali Y, 500Y, min 2Y dikali Y menjadi min 2Y kuadrat. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita dapatkan titik kritis dengan mencari turunannya. Jadi turunan dari 500Y kan 500, turunan dari min 2Y kuadrat kan min 4Y. Oke, karena turunannya sama dengan 0, berarti 500 sama dengan 4Y. Kemudian Y saja 500 dibagi 4, jadinya 125.
Ini kalau bingung kayak gini, saya pakai tulisan ya. Oke. Kita punya tadi A sama dengan XY, ini yang kita maksimalkan. Kemudian ada, ini maksimum ya. Kemudian tadi ada kekangan katanya. Kekangan itu tadi ada 500 sama dengan X ditambah 2Y. Dari kekangan ini kita akan peroleh X sama dengan 500 dikurang 2Y. Kita substitusi ke persamaan atas. Lanjut, berarti A sama dengan X tadi 500 dikurang 2Y dikali Y, jadinya 500Y dikurang 2Y kuadrat. Oke. Kemudian dicarinya adalah titik kritis ya. Titik kritis. Kita hapus. Terlalu mepet. Oke. Titik kritis. Titik kritis itu apa? Ketika aksennya sama dengan 0. Maka otomatis ini menjadi, karena variabel kita Y, maka ini menjadi A aksen Y sama dengan turunan dari 500Y kan 500. Turunan dari 2Y kuadrat adalah min 4Y. Nah, karena A aksen sama dengan 0, otomatis di sini sama dengan 0. Berarti ini 4Y sama dengan 500. Kan min 4Y sama dengan min 500, karena min sama min habis gitu ya. Y-nya 500 dibagi 4, jadinya 125. Udah dapat nih Y, 125. Substitusilah ke sini. X tadi sama dengan 500 dikurang 2Y. Berarti 500 dikurang 2 kali 125. 500 dikurang 250 sama dengan 250. Oke, jadi X-nya adalah 250, Y kita adalah 125. Kita kembali ke bahan kita tadi. Nih, oke, dapatlah X kita 250. Nah, luasnya berarti X dikali Y, 250 dikali 125, dapatnya 31.250. Astagfirullah. Oke, ini ada intermezzo sedikit ya. Oke, ini ada nilai ekstrem global. Nah, ketika dia F aksen, turunan pertama kita besar dari 0, untuk X yang kecil dari C, ini kita sebut turunan pertama untuk nilai ekstrem global ini ya. Ada turunan pertama yang besar dari 0 untuk X kecil dari C, dan turunan pertama kecil dari 0 untuk X besar dari C, maka FC kita merupakan nilai maksimum global. Ini nilai minimum global, kebalikan ya. Kalau ini besar berarti ini kecil. Kalau ini kecil berarti ini, oh ini tetap kecil, ini yang besar. Ini kecil, ini besar. Untuk X besar dari C sama ya. Ini merupakan nilai minimum global. Kalau turunan kedua untuk nilai ekstrim global. Kalau tadi turunan pertama, sekarang untuk turunan kedua. Jadi ketika F aksen kita besar dari 0, untuk semua X pada I, maka FC akan menjadi nilai minimum global. Ini kebalikannya ya, ini kalau besar, ini kalau kecil menjadi maksimum global. Kebalikan ya. Kalau ini kan yang besar, maka dia maksimum untuk turunan pertama. Kalau turunan kedua dia besar, namanya minimum global. Kalau turunan pertama kecil dari 0, namanya minimum global. Kalau turunan keduanya kecil dari 0, namanya maksimum global. Beda ya. Soal berikutnya. Suatu pabrik ingin membuat sebuah kotak yang panjang alasnya 3 kali dari lebar alasnya. Kotak nih ya. Alas 3 kali dari lebar alasnya. Oke, panjang alasnya ya. Biaya untuk bagian alas bawah dan atas adalah $10 per meter kuadrat. Dan biaya untuk sisi kotak adalah $6 per meter kuadrat. Nah, kenapa kita nggak pakai rupiah? Kalau rupiah kan terlalu banyak nolnya. Untuk menghematnya kita pakai aja dolar ya. Jika kotak tersebut harus memiliki volume sebesar 50 meter kubik,
tentukan panjang, lebar, dan tinggi kotak agar mendapatkan harga paling minimum. Nah, ini kan soal kita ibaratnya soalnya lurih tabuang lah ya kalau bahasa Minang ya, alias polos saja nih soal kita. Nah, ini bisa jadi nanti aplikasinya, Anda disuruh membuat sebuah kotak dari plat gitu kalau untuk nama mesin. Kalau anak sipil bisa jadi Anda disuruh membuat suatu bangunan. Nah, bangunan otomatis berbentuk ada yang kotak ya gitu ya. Nah, ini caranya pertama kita gambar dulu. Jadi kalau soal-soal cerita seperti ini mesti digambar. Harus gitu. Kalau enggak dari mana datangnya gitu ya. Nah, ini kita punya kotak nih. Oke. Apa katanya tadi? Panjang alasnya 3 kali dari lebar. Nah, ini alas ya. Alas kita. Ini alas di sini panjang, ini lebar. Jika lebar itu kita kasih nama W, maka panjangnya 3W. Panjang tadi ya, panjangnya 3W. 3 kali dari lebarnya. Tingginya sama dengan H. Oke. Untuk kalau ini volume, berarti kita mau mendapat harga paling minimum. Nah, kita minimalkan, tergantung soal ya, kalau paling minimum berarti minimum. Kalau yang tadi soal kita maksimal ya, maksimum, maka di sini menjadi maksimal. Sesuai request soal aja gitu. Lanjut. Minimum kan, nah ini kan lambangnya aja nih. Kalau tadi lambangnya A, sekarang kita pakai lambang C. C sama dengan, ini boleh Anda pakai P ya, ini boleh L ini diganti dengan L. Boleh, P sama L boleh. Berarti kalau pakai P sama L, P sama dengan 3L gitu. Suka-suka aja, yang penting konsisten gitu. Nah, kita minimalkan C sama dengan 10. 10 ini siapa? Kita lihat soal kita, 10 ini untuk bagian alas, bawah, dan atas, biayanya adalah 10 meter. $10 per meter gitu. Jadi 10 dikali 2 LW. Jadi ada L dikali W kan untuk bagian luas daerah alas bawah. Kalau yang atasnya ini berarti kan LW juga, makanya menjadi 2 LW. Oke, untuk bagian sisi samping ini berarti kan ada W sama H. WH kita. Untuk luasnya sisi samping ini ada berapa buah? Ada 2 juga. 1 kanan, 1 kiri. Jadi ada 2 WH. Untuk sisi depan, yang depannya ada L sama H. Ada berapa sisi LH? Ada 2, ada depan, ada di belakang sini. Ini yang belakang. Oke. Jadi ada 2 LH, ada 2 WH, ada 2 LW. Sisi atas bawah itu LW 2, sisi kiri kanan ada WH, sisi depan belakang ada LH. Sip. Maka 10 dikali 2 LW untuk sisi LW atas dan bawah, $6 untuk sisi 6 tadi yang biaya untuk sisi kotak katanya. Maka ini menjadi 6, sisi yang lain berarti kan ada 2 WH dan 2 LH. Maka 2 WH ditambah 2 LH. Nah, kalikanlah tuh. L ini siapa tadi nih? L ini 3W kan? Oke. L ini 3W, maka menjadi 3W dikali W menjadi 3W kuadrat dikali 2 jadinya 6W kuadrat dikali 10. Ini kalau kita buat lagi ya. Oke. Kemudian kekangan ini sama dengan 50. 50 kan volume tadi tuh. Oke, memiliki volume sebesar 50. Maka ini 50 sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kita L, lebar kita W, tinggi kita H. L itu siapa? 3W. 3W dikali W kali H. Berarti 3W kuadrat kali H. Oke. Ini kalau kita copy ya. Kalau kita pakai di sini, oke. Bisa ya. Oke. Kita punya tadi
10 dikali 2 LW